तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसागरललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 By the mercy of Sri Guru and Gauranga, by the mercy of Srila Prabhupada, we are hearing from Srimad Bhagavatam. Atas karunia Sri Guru dan Sri Gauranga, atas karunia Sri Prabhupada, kita mendengarkan Srimad Bhagavatam. Especially we are hearing from first canto. Kita akan mendengarkan dari kanto pertama. How Krishna is helping Pandava just like a shadow. Bagaimana Sri Krishna melindungi para Pandawa seperti bayangannya. Like you cannot separate your shadow from your body. Kita tidak bisa memisahkan bayangan dari badan kita. And yeah. Prabu Mataji, mohon HP-nya di silent ya. HP di silent dan anak-anak dijaga jangan sampai mengganggu kelas ya. Dan jangan memakai WiFi Temple ya, karena supaya zoom-nya lancar. Nah, ya, itu saja semuanya. Tolong diperhatikan. Terima kasih. So, like we cannot separate our shadow from our body. Seperti kita tidak bisa memisahkan bayangan kita dengan badan kita. So, like that, for a devotee, Krishna is working just like a shadow. He always wants to protect his devotee. Seperti itu juga bagaimana Sri Krishna selalu ingin melindungi para penyembahnya. Bagaimana beliau selalu mengawasi dan mengikuti para penyembahnya. Now we get protection, one who is surrender soul. Siapa yang dapat perlindungan dari beliau? Mereka adalah roh-roh yang menyerahkan diri kepada Krishna. More we surrender, more we feel protected. Lebih banyak kita menyerahkan diri, lebih banyak kita akan merasa terlindungi oleh Sri Krishna. And more we surrender, we can see how Krishna is arranging everything for us.
Lebih banyak semakin kita berusaha menyerahkan diri, kita akan melihat bagaimana Sri Krishna menyusun segalanya untuk kita. Especially we are devotees. Our vision is how to surrender at lotus feet of Krishna. Khususnya bagi kita para penyembah, visi kita atau pandangan kita, bagaimana kita bisa berserah diri atau berlindung sepenuhnya di kaki Padma Sri Krishna. By other way, we cannot solve our problems. It is not possible. Dengan cara yang lain, kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Tidak ada cara yang lain. Either material problem or spiritual problem. Only by surrender at lotus feet of Krishna we can solve. Baik itu masalah material ataupun masalah spiritual, satu-satunya cara adalah bagaimana kita berserah diri atau berlindung sepenuhnya pada Sri Krishna. Therefore Chaitanya Mahaprabhu came. Krishna himself, Chaitanya Mahaprabhu came. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu datang, Sri Krishna sendiri datang To taught us how to surrender at lotus feet of Krishna. Beliau mengajarkan kita, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita berserah diri atau berlindung sepenuhnya di kaki Padma Sri Krishna. You can see Pandavas, they are surrender souls. They are not doing anything. Krishna is arranging everything for them. Jadi, seperti kita lihat bagaimana para Pandawa, mereka adalah roh yang berserah diri atau berlindung sepenuhnya kepada Sri Krishna. Mereka tidak melakukan apapun, mereka hanya berlindung kepada Sri Krishna. They never worried for themselves. They are always worried how to serve Krishna, how to please Krishna. Mereka tidak pernah mencemaskan diri mereka sendiri, tetapi mereka hanya mencemaskan atau hanya berpikir bagaimana mereka bisa memuaskan Sri Krishna. Someone may try his best to solve his problem, but whole lifespan he cannot solve even one problem. Orang mungkin mencoba berusaha dengan caranya yang paling keras atau yang paling baik. Dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah hidupnya sendiri, bahkan satu masalah pun. This was our prarabdha, this was our past correct reaction. How can we solve these things? It's not possible for us. Ini adalah hasil daripada reaksi karma di masa yang lalu. Bagaimana kita bisa menghapus ataupun menyelesaikan masalah ini? Kita tidak pernah bisa menyelesaikannya karena ini adalah sudah reaksi karma. Yes, your happiness and distress is already alerted to you according to your past karmic reaction. Jadi kegembiraan Anda, kebahagiaan Anda ataupun penderitaan Anda itu semua sudah dijatuhkan bagi Anda sesuai dengan reaksi karma yang mesti Anda terima dari masa yang lalu. And only Krishna can change it. Hanya Sri Krishna lah yang bisa merubah reaksi karma tersebut. And when Krishna change it, when you surrender at lotus feet of Krishna. Kapan Sri Krishna merubah reaksi karma tersebut? Ketika Anda berserah diri atau berlindung sepenuhnya pada Sri Krishna. You see, for Yudhishthira Maharaj, Krishna is arranging 3 horse fire sacrifices. Jadi Krishna is arranging. Dari Srimad Bhagavatam ini kita mendengar bagaimana Sri Krishna sendiri menyusun 3 upacara Aswamedha untuk Yudhishthira, untuk membantu Yudhishthira Maharaj. So then Krishna said, okay, I have to return to Dwarka. Dan kemudian Sri Krishna berpikir setelah itu, baiklah sekarang saya mesti kembali ke Dwaraka. You see, we are creating plan. Kita menciptakan rencana, membuat begitu banyak rencana, And always we just fulfill to fail it. Always fail. dan semua rencana tersebut selalu gagal. Even Krishna's plan, you see, Krishna he made a little plan. I will return to Dwarka, but it not happen. Bahkan Krishna membuat rencana untuk kembali ke Dwaraka, tetapi itu menjadi tertunda. It's fail. Krishna said, oh, I want to return, but never. Now another problem came. Karena masalah yang lain muncul bagi Pandawa. Yes. So we have to mold our life. Jadi kita harus membentuk kehidupan kita sedemikian rupa. And how to surrender at every step of our life. Bagaimana kita bisa berserah sepenuhnya kepada Sri Krishna di dalam setiap langkah daripada hidup kita. Whether challenge is coming or not, but we have to surrender at lotus feet of Krishna. Apakah masalah itu datang ataupun tidak datang, kita harus berserah diri atau berlindung sepenuhnya pada Sri Krishna. Yes, when you are in happiness, you cannot chant also nicely. You cannot perform bhakti. Happiness comes, your mind become very comes to enjoying mood. Jadi dalam kegembiraan kita juga sulit melakukan pelayanan bakti karena pikiran kita pada saat gembira menikmati yang akan datang dalam diri kita. And when distress, dan ketika ada penderitaan, you cannot chant. kita juga tidak bisa berjapa karena sudah
diliputi oleh rasa menderita itu. Yes. When suffering we cannot perform bhakti. When we are in pleasure we cannot perform bhakti. Jadi dalam penderitaan kita tidak bisa melakukan bakti, dalam kebahagiaan juga sulit melakukan bakti. So we don't want happiness, we don't want distress. Jadi kita tidak ingin kegembiraan, kita tidak ingin juga penderitaan. We want only bhakti. Kita hanya ingin bakti. So in bhakti, if happiness is coming, welcome. If distress is coming, welcome. But I want to serve, I want to chant. Bas. Di dalam bakti penderitaan datang kita welcome, kegembiraan datang kita welcome, kita terima, dan fokus kita bagaimana kita berjapa dan melakukan pelayanan. You see how Krishna's plan fell. In next Jadi, verse 7. Bagaimana rencana Sri Krishna gagal dalam sloka penuhnya 7 ini. Amantre Pandu Putramscha Sanayoruddhava Sanyutah Diyupayana Devi Viprei Pujitei Pratipujitei. Jadi Tuhan Sri Krishna kemudian bersiap-siap atau menyiapkan diri untuk berangkat balik ke Dwaraka. Beliau mengundang putra-putra Pandu, dan setelah dipuja oleh para Brahmana yang dipimpin oleh Risi Vyasa, Tuhan membalas salam mereka atau penghormatan mereka semua. Yes. Lord Sri Krishna then prepare for his departure. Jadi Tuhan During the flight they are declaring now departure. And time, departure time. Krishna already everything. He was on the chariot. Everyone worship. Krishna was going to be ready. Now stop. Krishna's plan fell. Uttara came again. Krishna merencanakan untuk pulang, sudah bersiap-siap untuk pulang, dan sudah persembahkan puja oleh para Brahmana, dan sudah siap-siap akan berangkat. Tetapi rencana beliau menjadi gagal karena ada masalah berikutnya. Yes. But this purport is very important. Jadi penjelasan dari Srila Prabhupada di sini sangat-sangat penting. Apparently Lord Krishna was Kshatriya and was not worshiped by the Brahman. Kelihatannya Tuhan Sri Krishna beliau adalah seorang ksatria dan semestinya tidak dipuja oleh para Brahmana. But the Brahmans present there, headed by Sri Vasudev, all knew him to be the supreme personality of Godhead. Tetapi para Brahmana yang hadir di situ, yang dipimpin oleh Risi Vyasadeva, semua mengetahui bahwa beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And therefore they worshipped him. Dan karena itu para Brahmana tersebut memuja beliau. Because Krishna he want to return departure, so they are worshipping. This is like last worship. Ingin kembali ke Dwaraka, karena itu para Brahmana memuja beliau. The Lord reciprocated the greetings just to honor the social order that a Kshatriya is obedient to the order of Brahmans. Jadi Tuhan membalas salam-salam mereka, penghormatan mereka untuk menghormati aturan sosial bahwa seorang ksatria sangat tunduk kepada para Brahmana. Yeah. Although Lord Sri Krishna was always offered respect due to the Supreme Lord from all responsible quarters, but the Lord never deviated from the customary uses between the four order of society. Meskipun Tuhan Sri Krishna selalu dipersembahkan penghormatan karena Never deviate. Karena Social beliau custom. adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang dari semua yang bertanggung jawab di tempat beliau ada, Tuhan tidak pernah menyimpang dari aturan-aturan sosial yang berlaku bagi 4 warna di dalam masyarakat. Yes. And the last sentence is very important. The Lord purposely observed all these social customs so that others would follow him in the future. Tuhan dengan sengaja beliau mengikuti semua aturan sosial ini atau kebiasaan sosial ini sehingga orang lain di masa depan mengikuti langkah kaki beliau atau cara-cara yang beliau tempuh. Yeah. Krishna and pure devotees, they are not under these laws of social custom, but they are following for the public. Krishna and pure devotee.
They are not under the social custom. Jadi Krishna dan penyembah murni mereka tidak berada di bawah aturan-aturan sosial. But they are following Tetapi mereka mengikuti aturan sosial tersebut for the public people. untuk keberuntungan masyarakat umum. Yes. Krishna is above Varnashram, Jadi Krishna di atas warna ashram but tersebut. always giving respect to Brahmins. Tetapi beliau selalu memberikan penghormatan kepada para Brahmana. And he himself think I am Kshatriya. Dan beliau sendiri berpikir bahwa dirinya adalah ksatria. When Narada Muni comes to Dwarka, Dan Krishna worship. Sri Narada Muni datang ke Dwaraka, Sri Krishna yang memujanya. Yeah. Krishna don't want to follow the social custom. Jadi Krishna tidak ingin melanggar aturan-aturan sosial. Yeah, more become advanced, more you respect to religious systems. Jadi semakin kita maju, semakin kita akan punya rasa hormat kepada sistem-sistem yang berlaku di masyarakat. Yeah. This is the symptom of a advanced devotee. He respect all the principles. Ini adalah ciri daripada penyembah yang maju. Mereka selalu sangat hormat kepada aturan-aturan sosial. It don't want to deviate the principles. Mereka tidak pernah menyimpang dari prinsip-prinsip umum di masyarakat. So Krishna was now ready to departure. Jadi Krishna sekarang sudah siap untuk berangkat ke Dwaraka. You know, in flight sometimes it is ready for departure and is announced. Now say no, now delay. Sekarang beliau sudah siap untuk berangkat ke Dwaraka, sudah minta izin semuanya, sudah bersiap-siap akan berjalan. Yeah, now 4 months Krishna have to stay. It is delay now 4 months. Sekarang 4 bulan Sri Krishna harus tetap tinggal lagi di Hastinapura. Yes. Although Krishna wants to have a heavy responsibility in Dwaraka, but for Pandav's pleasure, to give pleasure to his devotee, he forgot everything. Meskipun Sri Krishna memiliki banyak kewajiban di Dwaraka, tetapi untuk para Pandawa, untuk penyembah beliau yang beliau kasihi, beliau beliau meninggalkan kewajiban beliau di Dwaraka dan untuk kebahagiaan daripada para Pandawa. Yes. Like we have family, we are thinking about our family, but we are forgetting how to serve Krishna. Krishna have also family, but he never forgot how to serve my devotee. Seperti halnya kita punya keluarga, kita sibuk melayani keluarga, kita lupa memuja Krishna. Tetapi Sri Krishna, beliau melupakan keluarganya dan beliau melayani, melindungi para penyembahnya. Yes. So Krishna, how can I say, like a very responsible person. Jadi Sri He's Krishna, supreme. beliau adalah orang kepribadian yang paling bertanggung jawab kepada para penyembah. Yeah. If you want to become devotee, Prabhupada said, you can attract Krishna by responsible and by your sincerity. How you are taking responsibilities for Krishna. Jadi apabila kita ingin menjadi penyembah dan kita ingin menarik perhatian Sri Krishna, maka beliau juga akan senang melihat orang yang bertanggung jawab. Jadi ketika beliau melihat orang yang bertanggung jawab, beliau akan puas dengan orang. Why everyone worshiping Prabhupada like Krishna? Kenapa setiap orang memuja Srila Prabhupada seperti memuja Krishna? Why? He took such heavy responsibility in old days for Karena his beliau Guru's mission. mengambil tanggung jawab yang sangat berat untuk menjalankan perintah gurunya, untuk misi gurunya. Yes. More you take responsibility for Guru and Krishna, more you get mercy. Jadi semakin banyak kita mengambil tanggung jawab untuk guru dan Krishna, semakin banyak kita mendapatkan karunia. We are always saying, I want mercy, I want mercy, I want. Oh, how can you get mercy? Mercy is there. Kita selalu berharap, saya ingin mendapatkan karunia, saya ingin mendapatkan karunia. Tetapi bagaimana mendapatkan karunia? Karunia sudah ada di sana. Yes. When you serve, you take responsibilities, then you get mercy. Ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita mengambil tanggung jawab, maka otomatis karunia akan datang kepada kita. Yes. This is spiritual life. Spiritual life means Inilah responsibilities. kehidupan spiritual, dan kehidupan spiritual berarti mengambil tanggung jawab. Yes. Our responsibilities, how to serve nicely Guru and Krishna. Dan tanggung jawab kita adalah bagaimana kita melayani dengan baik Guru dan Krishna. Yes. You can see the advanced devotee means he took responsibility for his Guru and for his parampara, mission. Therefore, they are advanced. Jadi Anda bisa lihat penyembah yang maju, mereka selalu bertanggung jawab untuk
mengambil tanggung jawab untuk melayani guru, melayani misi daripada gurunya dan Krishna. Even someone, you see, householder, even they're old, but still they're taking responsibilities. How to take care of my children, how to take care of my grandson. Bahkan ketika orang sudah tua, dia bertanggung jawab sekali bagaimana saya harus memelihara atau menjaga anak saya, menjaga cucu saya. Itulah orang yang bertanggung jawab. Mr. Prabhu, Prabhu Visarupa, is it not that? When you become old, still you can take responsibilities of your son, grandson. Huh? jadi masih beliau bertanggung jawab kepada anaknya, kepada cucu-cucunya. Now you are taking responsibility of Krishna. Dan sekarang beliau mengambil tanggung jawab untuk Krishna. This is life. Inilah kehidupan. Yes. Whole life you may take responsibilities, but you cannot get peace because we are soul. We are taking responsibility of body. Dari sepanjang hidup kita mengambil tanggung jawab, tetapi kenapa kita tidak berbahagia? Because we are taking responsibilities of the body, not Karena soul. kita mengambil tanggung jawab untuk badan, dan kita tidak mengambil tanggung jawab untuk jiwanya. We are thinking our son is soul, Dan apakah kita berpikir bahwa anak kita adalah roh, our dan jiwa? baby is soul? No, body. My son, my daughter. Tapi kita cenderung berpikir, melihat badan mereka. Oh, ini anak saya, putra saya, putri saya. So after taking heavy responsibilities, still we are not satisfied. Setelah mengambil tanggung jawab yang begitu besar, masih kita merasa tidak puas. But you take little responsibilities in seva for Guru and Krishna, you will satisfied. Tapi kamu cobalah ambil sedikit tanggung jawab untuk guru dan Krishna, maka Anda akan langsung merasa puas atau berbahagia. Yes. You clean the temple, if someone is sweeping, only after sweeping, he gets satisfied. Oh, Jadi ketika orang para penyembah membersihkan tempel, dengan melakukan pelayanan sedikit saja, dia langsung merasa puas. yes, this is our life. This is Inilah spiritual life. kehidupan kita, inilah kehidupan spiritual. Because many life we already took responsibility for his family, for country, for everyone. Karena begitu banyak kehidupan kita sudah lalui, dan kita begitu banyak mengambil tanggung jawab untuk setiap orang, untuk keluarga dan lain sebagainya. Especially now this life we should reserve for take responsibility for Guru and Krishna. Dan khususnya pada kehidupan sekarang ini, coba kita pakai untuk melakukan atau mengambil tanggung jawab untuk Guru dan Krishna. You see how Krishna is taking heavy responsibilities for his devotee. Jadi lihatlah di sini bagaimana Krishna mengambil tanggung jawab untuk para penyembahnya. Gantu krutamati brahman dwarakam rathamastitah upaleve vidhavanti uttaram bhayavihalam. As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwaraka, he saw Uttara hurrying towards him in fear. Segera setelah Sri Krishna duduk di kereta beliau dan siap-siap untuk berangkat ke Dwaraka, beliau melihat Uttara berlari dari kejauhan dengan penuh rasa takut mendekati beliau, ke arah beliau. Yes. This enviousness mentality is so dangerous. Even he is a Brahman, but the son of a Brahman. Enviousness mentality. Yeah. Jadi mentalitas yang penuh rasa iri atau mentalitas iri ini sangat berbahaya sekali. Jadi Yes. di sini Aswatthama, putra seorang Brahmana, sangat iri. He want to kill Pandavas and he failed. Dia ingin membunuh para Pandawa tapi dia gagal. Now he want to kill Descendants. the descendant. Dan Parikshit. sudah berusaha membunuh Pandawa, gagal, dan sekarang mencoba untuk membunuh keturunan para Pandawa. Even a Shudra is hesitant to kill a woman and Jadi children within the woman. But he is a Brahman. He want to kill. bahkan Sudra pun ragu-ragu atau takut untuk membunuh bayi dalam kandungan seorang wanita. Tetapi ini seorang Brahmana ingin membunuh bayi di dalam kandungan daripada Uttara. Yes. So please, this is my request for every devotees. Don't create enmity with anyone, especially with devotees. You cannot stay peacefully because he's chanting. Reaction will come. Mara meminta, jadi tolong jangan mengembangkan permusuhan ataupun sikap iri pada
orang lain, khususnya pada para penyembah. Itu sangat tidak baik sekali. What he is doing, it is up to Guru and Krishna. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah urusan guru dan Krishna. Yes. Our Gurudev used to say, if you don't like someone, pay obeisance, keep distance. Jadi Gurudev biasa mengatakan kalau kamu tidak suka seseorang, cukup berikan dia hormat, sujud dan jaga jarak. Ya, Cukup begitu saja. Don't always criticize, don't always want to put him in trouble, don't Jangan be selalu yes. mengkritik dan atau berusaha untuk memberikan kesulitan kepada orang lain. This is our valuable life, Krishna consciousness, such a valuable life. Jadi kehidupan kita sebagai penyembah itu adalah kehidupan yang sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan dengan begitu. Dronacharya's son, Aswathama, was a Brahman, but enemies to Pandavas, you see. What is doing? Aswathama, putra dari seorang Brahmana, dia seorang Brahmana, tapi sangat iri kepada para Pandawa. Yeah. He sent Brahmastra. Dia mengirim Brahmastra untuk membunuh keturunan terakhir daripada Pandawa. And he's very clever. He don't want to kill Uttara. Dia sangat cerdik sekali. Dia tidak ingin membunuh Uttara, He want to kill Parikshit Maharaj. tetapi dia ingin membunuh Parikshit Maharaj yang ada di dalam kandungan ibu Uttara. But among the Pandavas, Dan di antara Pandawa, Uttara is best. Uttara is best. Uttara adalah yang terbaik. Why, you know? Kenapa? Apakah Anda tahu? When danger came, he never approached Pandavas, never approached Arjun, never approached Kunti, never approached Draupadi. She directly come to Krishna. Jadi Uttara ketika bahaya datang, beliau tidak mendekati Arjuna, tidak mendekati Bima atau Pandawa yang lainnya, Kunti atau siapa. Beliau langsung datang langsung pada Krishna. Yeah, this is called Karena itulah beliau sangat cerdas. this is called Ananya Bhav. Inilah yang disebut dengan Ananya Bhav. Bhav. Ananya Bhav. Our mood should be Ananya. Ananya means Krishna is only my protector. Guru is Jadi- only my protector. No Jadi one. mood kita adalah kita mesti berpikir bahwa Krishna adalah satu-satunya pelindung saya, tidak orang lain, tidak siapapun. Like we are chanting Hare Krishna. Seperti halnya ketika kita berjapa mengucapkan Hare Krishna, What should be our mood? apakah semestinya mood kita? Holy name is the only way. Mood kita semestinya adalah bahwa nama suci adalah satu-satunya cara atau satu-satunya jalan. Yes. Unless we develop this Ananya Bhav, unalertness, Dan sampai kita terus mengembangkan yang disebut dengan Ananya Bhav ini atau keyakinan yang tidak tergoyahkan ini, so it is very difficult to realize what is bhakti. akan sangat sulit sekali kita untuk bisa menginsapi atau mengerti tentang apa itu bakti. Yes. We are chanting, we are praying, we are Kita doing berjapa, everything, kita berdoa, kita melakukan apapun. but we don't have unalertness. Tetapi ketika kita tidak memiliki yang disebut Ananya Bhav ini atau keyakinan yang tidak goyah ini, When you develop this unalertness, Ananya Bhav, then Krishna will look after you. dan ketika kita mengembangkan keyakinan yang kuat tidak tergoyahkan ini atau Ananya Bhav ini, maka Krishna akan datang kepada kita dan melindungi kita. You can see the purport, so nice purport Prabhupada mentioning. Jadi- All the members of family of the Pandavas are completely depend on the protection Bisa of lihat God. dari penjelasan Srila Prabhupada ini sangat bagus sekali. Semua anggota keluarga daripada para Pandawa sepenuhnya berserah diri atau berlindung sepenuhnya dalam perlindungan daripada Sri Krishna. Yes, and therefore the Lord protected all of them in all circumstances. Karena itulah Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna melindungi mereka semua di dalam segala keadaan. Yeah, the Lord protect everyone, but Tuhan melindungi setiap orang. one who depend completely upon Him is specially looked after by the Lord, specially. Tetapi orang yang sepenuhnya tergantung kepada Sri Krishna atau kepada Tuhan, kepada mereka Tuhan secara khusus menjaga mereka, melindungi mereka. Yes. General, one is special. General, like two categories, general category, special category. Jadi ada dua kategori, kategori umum dan ada kategori spesial. Yes, we are in general categories. We are not complete surrender. Kita ini kategori umum atau general karena kita tidak sepenuhnya berserah diri atau berlindung pada Krishna. You see, according to our dependence, protection is coming. Jadi sesuai dengan tingkat penyerahan diri kita,
sesuai dengan itu juga perlindungan akan datang pada kita. Gurudev used to say, if you are 30% dependent, then Krishna will protect you 30%. Dan Gurudev biasa mengatakan, kalau Anda berserah diri hanya 30%, maka Krishna akan melindungi Anda 30%. Krishna will protect you 50%. Kalau Anda berserah 50%, maka Krishna akan melindungi Anda 50%. Yes. Jai Ramang Tapat Gite. Thanks for saying Seperti Slokai Yatamam Prapadyanti. Sejauh mana seseorang berserah diri kepada Krishna. But special, if you complete surrender, Krishna will take care of you at all circumstances. Tetapi bagi mereka yang sepenuhnya berserah diri kepada Krishna, berlindung sepenuhnya pada Krishna, maka Sri Krishna memberikan dia perhatian yang sangat khusus. So how can you complete surrender? That is Bagaimana another question. kita bisa melakukan penyerahan diri yang sepenuhnya seperti itu? Again, Bagaimana kita bisa seperti itu? we have mind, we have intelligence, we have strength, we have money. Kita punya kecerdasan, punya uang, punya kekuatan. Only when we surrender at Lotus Feet of a complete surrender soul, He will train you how to surrender Krishna at all Hanya dengan circumstances. kita sepenuhnya berlindung kepada jiwa atau kepada sadhu yang sepenuhnya berserah diri kepada Krishna, hanya atas karunia beliau lah kita bisa juga berserah diri sepenuhnya kepada Krishna. This is sadhu's blessing. What is sadhu's blessing? Inilah karunia daripada sadhu. Apa itu karunia daripada sadhu? Sadhu guru will not stay forever. Sadhu guru, they will not stay forever. Jadi sadhu guru itu tidak diam atau tidak ada selamanya bersama kita. But they will train you how to surrender at every step of your life. Tetapi beliau akan melatih kita bagaimana kita setiap langkah bisa berserah diri kepada Sri Krishna. That is His blessing. Itulah karunia daripada seorang sadhu. Yes. So because our aim is how to completely surrender at Lotus Feet of Krishna. Then we can solve all problems. Jadi karena tujuan kita adalah bagaimana kita bisa sepenuhnya berserah diri kepada Krishna. Hanya dengan begitulah baru kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita semuanya. Yes. Therefore Krishna said, Sarva Dharman Parityaja. Karena itulah Krishna mengatakan Sarva Dharmam Parityaja. Yes. When he saying Sarva Dharman Parityaja, also sometimes you have to understand Sarva Adharman Parityaja. Adharman. Adharman is irreligious. You have to give your irreligious Dan activities. ketika beliau mengatakan Sarva Dharmam, artinya juga Sarva Adharmam juga harus ditinggalkan. Yes, yes. Segala sesuatu yang irreligious harus kita tinggalkan. Many devotees asking, or many people are asking, where Krishna said, you don't have to eat meat, smoking. Krishna never said anything. Many people are asking. Banyak orang bertanya, Krishna tidak pernah mengatakan harus tinggalkan daging, harus tinggalkan macam-macam. You can eat anything, you can chant. No Kita problem. bisa makan apapun dan kita bisa mengucapkan nama suci, no problem. No, but Krishna said, Sarva Dharma. Tetapi tidak begitu. Krishna mengatakan Sarva Dharma. So when he's saying, you say give up religion, what to speak about irreligion? Ketika beliau mengatakan tinggalkan dharma, itu juga akan berarti bahwa tinggalkan segala dharma. Yes. So if you give up everything and completely depend on Krishna by the mercy of a surrender soul, then we can feel complete protection. Jadi apabila kita bisa meninggalkan segala sesuatu dan sepenuhnya berlindung pada Krishna atas karunia atau bimbingan daripada seorang sadhu, then We can feel complete protection. kita akan bisa mendapatkan perlindungan yang komplit atau yang sepenuhnya. Oh, dari last Krishna. sentence, you can see the last sentence. Very important. Kata yang kalimat yang terakhir ini sangat penting sekali. Well, this is Prabhupada's blessings. Inilah karunia daripada seluruh. The father is more attentive to the little son who is exclusively dependent on the father. Jadi seorang ayah memberikan perhatian yang lebih kepada putranya yang lebih kecil, yang secara eksklusif sepenuhnya tergantung kepada ayahnya. Yes. Jadi secara alami ayah itu akan memberikan perhatian yang lebih kepada putranya yang bergantung seperti itu. Exclusively dependent. Like small child, always mom, dad. Jadi eksklusif dependent, ketergantungan yang eksklusif seperti anak bayi atau anak kecil itu ibu, ayah. You see, they're playing. Otomatis mereka dapat perhatian. Children are playing, but they know mom is there.
If something will happen, immediately they will run first. Seperti halnya ketika anak-anak bermain di luar, jadi ada ibunya di sekitarnya. Begitu ada masalah dengan segera ibunya akan menangkap atau mendekatinya atau membantunya. Yes. Always they are depending on mother. Jadi begitulah anak kecil itu selalu dependen atau tergantung kepada ibu atau ayah. Like Bhaktivinoda mentioned in one song, very nice. Bhaktivinoda Thakur mengatakan di dalam satu lagu beliau sangat bagus sekali. Sakala chadiya toya charana kamale, sakala chadiya toya charana kamale, পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদ তলে, পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদ তলে, তব পাদ পদ্ম নাথ রাখিবে আমারে, তব পাদ পদ্ম নাথ রাখিবে আমারে, আর রক্ষা কর্তা নাহি এ ভব সংসারে, আর রক্ষা কর্তা নাহি এ ভব সংসারে. This is the mode of exclusiveness. Inilah mood atau sikap yang eksklusif. Yes, I give up everything and I am just taking shelter at your lotus feet. Hamba telah meninggalkan segala sesuatu dan hamba berlindung sepenuhnya kepada Anda. Yes, padiyachi tavanat, you know, like a dog. You know how dog sleeping? Seperti halnya anjing, bagaimana anjing tertidur? In doorstep, how dog is sleeping? Jadi anjing tidur di depan pintu. Like I'm depending on master. Jadi sikap tidur anjing itu seperti sepenuhnya tergantung kepada majikannya. But I have faith. Tabo pada padma natha rakhibe amar. But I have faith. Your lotus feet will protect me. Tetapi hamba memiliki keyakinan yang sepenuhnya bahwa kaki padma Anda akan sepenuhnya melindungi hamba. This is our asset. Inilah aset kita. At any stage, Krishna will protect me. Dalam setiap langkah, Krishna akan melindungi kita. And Tuma bin arokya karta nahi brahmasasa. Except you, no one can protect me. Jadi selain diri Anda, tidak ada orang lain yang bisa melindungi hamba. Yes. We have such faith? Apakah kita punya keyakinan seperti itu? No. I don't have such faith. Kita tidak memiliki keyakinan seperti At itu. every step of my life, Krishna will protect me, materially and spiritually. Setiap langkah daripada hidup kita, baik itu material maupun spiritual, Krishna akan melindungi kita. So if you don't have faith, then what is the value of your chanting? Apabila kita tidak memiliki keyakinan seperti itu, apa nilai daripada japa kita? You understand? Like Apakah mengerti? you are working in company, but you don't have faith whether he will give payment or not. How can you work nicely? Seperti halnya Anda bekerja di suatu perusahaan, tetapi Anda tidak begitu yakin apakah perusahaannya bisa menggaji atau tidak. Therefore, people wants to know how much money this company have, how much investment they have. Karena itulah orang-orang biasanya yang bekerja berpikir bagaimana situasi perusahaan tersebut, berapa uang dia punya, atau bagaimana situasi keuangannya. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna said, "You know who I am?" Krishna said in Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, apakah Anda tahu siapa aku? Gati bharta prabhu sakhi nivasa saranam sruhu prabhavam pralayavasthanam nidhanam bija praya. This is my potency. Inilah potensi Sri Krishna. I am the gati, I am the destination of everyone. Aku adalah tujuan daripada setiap orang. Where you will go? There is no shelter except me. Kemana Anda akan pergi? Tidak ada perlindungan yang lain selain diriku. And bharta, I am maintainer. Dan Bharta, beliau adalah pemelihara semuanya. And Prabhu, I am the Lord.
Dan beliau juga adalah Prabu atau Tuhan bagi siapapun. And I'm Sakhi, I am the witness. You cannot cheat me. I am the witness. Dan beliau adalah saksi, beliau adalah saksi, tidak siapapun tidak bisa menipu beliau. Prabhu Varta Gati Sakhi. Nivasa. Beliau juga adalah niwasa. I am the only center. Aku adalah atau Tuhan Sri Krishna adalah satu-satunya pelindung. Saranam Surut, I can give protection. If someone surrender at my lotus feet, I can give you protection. Ketika seseorang berlindung di kaki padma beliau, Sri Krishna bisa memberikan perlindungan. And Surut, I am your well-wishing friend. Surut, well-wishing friend. Terus beliau adalah teman yang mengharapkan kebaikan semua orang. Saranam Surut, Prabhavam Pralayasthanam. I'm going to say everything emanated from me. And I will destroy everything. I will annihilate Dan everything. dia mengatakan juga bahwa Sri Krishna adalah asal segala sesuatu terwujud dari beliau dan segala sesuatu juga dihancurkan oleh beliau. After all, if someone asks, okay, Krishna, one day you will die. If someone will ask, Krishna, what will happen to you once you die? Tetapi orang mungkin bertanya, oh Krishna, kapan Anda akan meninggal? He said, no. Bija Abhayam. I have the seed. How can you say, no one can destroy this seed. I am such a seed. Means I am always eternally present. Ya, tidak. Tuhan Sri Krishna, beliau adalah kekal. Beliau adalah bibit benih dari segala sesuatu. Jadi tidak ada orang yang bisa menghancurkannya. We are serving Krishna. Dan kita melayani Sri Krishna. We are not wasting time. Kita tidak memuja waktu. Yeah, sometimes people think, oh, they are wasting time. They are not doing anything. No. Kadang-kadang orang berpikir, oh orang-orang ini buang-buang waktu. You know, like time, like 24 hour. Jadi is equal for karmi, for devotee. Jadi waktu 24 jam itu sama bagi para penyembah dan sama juga bagi orang yang bekerja untuk membuahkan hasil. But for a devotee, 24 hour we are utilizing for Krishna service. Tetapi bagi para penyembah, dia menggunakan 24 jam tersebut untuk pelayanan atau pengabdian kepada Sri Krishna. Then Ayu Harati Vaipulsa, this verse is there. So, sun is arising, sun is going to be set. Then your lifespan is decreasing. Jadi ada sloka mengatakan bahwa ketika matahari terbit dan tenggelam, rentang usia kita akan berkurang. Then we also die. Karmi people also die. Dan kita akan meninggal. Orang yang bekerja untuk membuahkan hasil juga akan meninggal. But a devotee, because he is engaging his time in Krishna service, he will get eternal time in Golok. Tapi para penyembah, karena dia menggunakan seluruh waktunya untuk pengabdian kepada Krishna, maka dia akan mendapatkan kekekalan di dunia rohani. We are not wasting our time. Dengan begitu kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. So we have to become very careful. This devotee life is very valuable life. Karena itu kita harus menjadi sangat berhati-hati sekali, karena kehidupan sebagai seorang penyembah adalah kehidupan yang sangat-sangat berharga. How to utilize every moment, Prabhupada said, Bagaimana kita memanfaatkan setiap saat yang kita punya in Krishna service. di dalam pelayanan kepada Krishna. Before devotees are performing kirtan, some seva, now this mobile game, it finish everyone. Jadi biasanya penyembah sibuk melakukan kirtan, pelayanan, tetapi HP ini telah menghancurkan semuanya. Wasting time only wasting time. Searching. Semua menyia-nyiakan waktu dengan memainkan HP-nya. Always you can see like monkey. Like monkey, bad man. I used to bad man. Semua seperti monyet gila scrolling di HP-nya. You know bad man what he is doing? Speaking himself. Dan And now everyone is mad. apa yang dilakukan oleh Everyone is always talking like orang gila, dia berbicara sendiri. Sekarang semua orang gila dengan memegang HP, kadang-kadang senyum-senyum. no one is performing duty, even securities. I saw in airport everyone what chance with. They're doing any duty now. Jadi tidak ada orang yang Police, everyone, traffic, everyone. jadi hampir setiap orang kadang-kadang lupa dengan tugasnya. Semua memainkan HP, bahkan polisi juga terus main HP. No, we should not waste our time. Our time very valuable time.
Jadi hendaknya kita tidak menyia-nyiakan waktu karena waktu kita adalah sangat-sangat berharga. Yes. So just utilize your time, either chanting or reading or serving or hearing. Gunakanlah waktu kita entah itu untuk berjapa, entah itu membaca, mendengarkan dan lain sebagainya. Oh, this is one type of addiction. Tetapi ini seperti ketagihan atau Yeah. seperti kecanduan. This should be fifth rule in ISKCON in future. Jadi, I already said this should be fifth rule. jadi di masa depan perlu ada tambahan aturan, yaitu 5 prinsip. Jadi aturan yang kelima. Yes. This is English sex. Tidak Indirectly. You are always seeing woman singing man and all these nasty things. This is English sex. Have you understand? Jadi ini juga illicit sex karena orang melihat wanita terus berhubungan dengan wanita dan lain sebagainya, ini juga illicit. Yes. Just we are losing time. Morning time, Inilah wake up, mobile. disebut dengan menyia-nyiakan waktu. Jadi pagi hari HP mesti ditinggalkan. And now if anyone will go to hell, then he will ask to Jamaraj, just give me my mobile. You will be punished, but I want mobile. If you punish me, I don't have problem. But please give me one SIM. So addiction. Jadi ketika orang Someone go to hell. ketika seseorang pergi ke neraka, He will ask to Jamaraj, give me one mobile please. You may punish me, I don't have problem, but give me mobile. kita bisa minta kepada Yamarat, berikan saya HP. Anda boleh menghukum saya, tapi saya minta fasilitas HP. Yeah. Agar dia bisa berkomunikasi. You see, when mobile it was not there, we are staying peacefully. We are sleeping at least early sleeping. Now everyone is sleeping after 12, after 1, only searching like monkey. What is that? Jadi sebelum ada HP orang tidur sleep ya. Tetapi setelah ada HP ini setiap orang tidur malam-malam sekali karena dia terus scrolling atau And main. you know what we are losing? We are losing like nice cells. We are losing, destroying our cells. Jadi apa yang hilang dengan kegiatan seperti itu? Kita telah menghancurkan sel yang sangat penting dari otak kita. Because these batteries, the laptops, these are dry cell batteries. Karena Dry cell. laptop These are ini, dry cell. HP ini mengandung dry cell, And, atau sel kering. and these rays will make your cells dry. Jadi radiasinya membuat sel-sel kita menjadi kering. Therefore, irritation is coming. You see, now people are very irritated. You say something because they lose the nice cells. Karena itu orang mudah sekali teriritasi ya, mudah sekali tersinggung, terganggu. Ngomong sedikit aja kita mau kasih tahu sesuatu, dia bisa langsung tersinggung. We cannot stop it. We cannot stop it. But Karena ini sudah just make a particular teriritasi. time. Just make a particular time. Jadi kita mungkin tidak bisa menghentikannya juga, tetapi harus memilih waktu yang khusus untuk And especially when you are chanting. khususnya ketika kita sedang berjapa. Two things you have to become very careful. Before Jadi 2 hal yang harus kita menjadi hati-hati. chanting, they are talking. Now talking bang. One is talking now. Chanting and chatting. Sebelumnya kita japa sambil ngobrol, bercakap-cakap. Sekarang nambah lagi japa sambil ngobrol sambil chatting gitu. Yes, this is very bad. Nama berat. And Ini adalah sangat buruk. Ini yang disebut dengan nama aparat. You know, once you commit nama berat, inattentive chanting, Ketika kita melakukan nama aparat atau berjapa dengan tanpa perhatian, even you, Bhaktivinoda Thakur said, even you are not committing other 9 offenses, but inattentive means you cannot advance. Apabila kita melakukan japa yang tidak dengan perhatian ini, meskipun kita tidak melakukan kesalahan yang 9 lainnya, tetapi japa dengan tanpa perhatian ini sudah kesalahan semuanya. Yes. Sometimes we are not criticizing anyone, we are following all 9 Kita mengikuti offenses. aturan 9 kesalahan lainnya. Kita tidak mengkritik, tidak melakukan kesalahan pada penyembah dan sebagainya. But not chanting attentively. Tetapi kita tidak japa dengan penuh perhatian. Therefore, we cannot develop namruci.
Karena itulah kita tidak bisa mengembangkan nama Ruci. And day by day, this Vaishnava offense mentality will come. All offenses, again it will come. Setiap hari kemudian kecenderungan untuk melakukan kesalahan yang lainnya itu akan muncul. Therefore, morning chanting is best. Karena itulah japa pagi hari adalah yang terbaik. Someone is doing night duty, it is different, but morning it is good. Wake up before 5 and finish within 7:30. Orang mungkin punya kewajiban di malam hari atau kerja di malam hari, tapi pagi hari digunakan untuk berjapa itu kan sangat bagus sekali. And when we are chanting, don't talk with anyone, don't just use mobile. Dan ketika kita berjapa, jangan berbicara dengan siapapun dan jangan gunakan HP. And it's like in temple, we have Prabhupada. In front of Prabhupada, we are chanting. Tulsi is there. Tempel kita punya Prabhupada di depan Prabhupada, kita berjapa, Tulasi juga ada di situ. In your house also, just keep Gauranitai Di rumah kita juga simpan Gauranitai and Guru's photo, Acharya's photo, atau foto guru, foto para acarya, nice photos. atau foto yang bagus. So just see and chant. Dan Yeah. dan lihat beliau dan kita berjapa dan dengarkan. Because by chanting holy name consciously, we can counteract our karma flow, our prarabdhas. Dengan japa yang dengan penuh kesadaran seperti itu, kita bisa mengkonter karma pala kita. Yes. Even Namama stage, you achieve Namama stage, Bahkan dalam tingkatan nama basa, you will counteract disease. kita bisa mengatasi penyakit. You can achieve everything, whatever you Kita want. bisa mencapai apapun yang kita inginkan. And you can also prarabdhas. You can counteract Dan prarabdhas. juga kita bisa mengkonter prarabdha karma yang kita miliki. And more you attentively chanting, this annihilatedness will come. Dan semakin kita berjapa penuh perhatian, maka keyakinan kita yang tidak tergoyahkan akan datang. Don't neglect chanting, especially. Jadi jangan mengabaikan berjapa. Whenever we ask any question to Gurudev, Gurudev used to say, chant nicely. That will solve your problem. Biasanya ketika ada orang yang bertanya kepada Gurudev, Gurudev akan jawab japa aja dengan baik. And Prabhupada used to say, chant Hare Krishna and be happy. Why Prabhupada? Prabhupada biasa mengatakan ucapkan Hare Krishna and be happy. Yes. Attentively we have to chant. Jadi dengan penuh perhatian kita harus berjapa. And that by this way we can develop our annihilatedness, ananya bhav. Dengan itu kita bisa mengembangkan keyakinan kita yang tidak tergoyahkan. You see in Bhagavad Gita, ananya cita satatam jo mam smarati nityasa tasyam sulabam partam nitya juktasya yogina. We are thinking but not in ananya bhav. We are thinking Krishna but in ananya bhav. Kita berpikir, tetapi kita tidak memiliki ananya bab ini atau keyakinan yang tidak tergoyahkan ini. Yeah, Krishna, you are my maintainer, you are my protector. Krishna, Anda adalah pelindung hamba, Anda adalah pemelihara hamba. Although I have my son, daughter, everything, but except you, no one can protect me. Meskipun hamba memiliki anak-anak hamba atau keluarga hamba, tetapi Anda lah pelindung hamba. Kecuali Anda, tidak ada orang lain yang pelindung hamba. So how this mood will come? Bagaimana mood ini bisa datang? By chanting. Jadi dengan berjapa, dengan The mengucapkan. more you chant, Lebih banyak kita berjapa, more you can feel lebih banyak kita bisa how merasakan much fault I have. How much fault. bagaimana kesalahan yang kita punya. And not only you can see your fault, but you can see how Krishna is merciful. Tidak hanya kita bisa melihat kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Krishna begitu bermurah hati sekali. Yes, you will not lose patience. Kita tidak akan kehilangan kesabaran. You can see your fault, and sometimes you can see how Krishna is helping you always. Dan kita bisa melihat kesalahan kita, pada saat yang sama kita bisa melihat bagaimana Krishna selalu menolong kita. And always we feel like, oh, I am in Maya, I am entrapped by Maya, I am in so many problems. We are thinking like that. Selalu kita berpikir, saya dalam maya, saya banyak punya kesalahan. Kita berpikir seperti itu. Therefore Mahaprabhu said, this two formula. Karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan dua formula ini. Tate Krishna bhaje kare Guru rase bana maya jale chute pai Krishnera charana. This is Chaitanya Charitamrita. Sanatana Goswami asked to Mahaprabhu, how can a conditioned soul release from Maya? Si Chaitanya Sanatana Goswami. Sanatana Goswami bertanya kepada Si Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana roh-roh yang terikat bisa dibebaskan daripada pengaruh maya. Yeah.
Sometimes we have time but we don't want to chant. Kadang-kadang kita punya waktu, tapi kita tidak ingin berjapa. Even we have time we don't want to study. Kita punya waktu, kita tidak ingin belajar. Why? We don't. Kenapa? Kita tidak tahu. Why this mentality is not coming? We don't know. Kenapa mentalitas seperti ini datang, kita tidak tahu. Yeah. Before when we are in job, like you are in job, well, I think, oh, if I'll get time, then I'll study. When you have time, you cannot study. Sebelumnya ketika kita kerja masih sibuk itu kita berpikir nanti kalau saya punya waktu saya akan belajar. Tetapi ketika sudah berhenti bekerja, tetap kita tidak bisa belajar, tidak punya waktu. Therefore, Mahaprabhu said, no, two things is required. Karena itu, Mahaprabhu said. Karena itu Mahaprabhu mengatakan dua hal diperlukan. Tate Krishna bhaje kare Guru sevan. You have to serve Guru and sometimes you have to chant nicely. Kita harus melakukan pelayanan kepada Guru dan pada saat yang sama kita harus berjapa dengan baik. Then you will release from Maya. Dengan cara itulah kita bisa dibebaskan daripada pengaruh Maya. This is also Maya. Like we have time, we have energy, we have everything, but we don't have inspiration to serve. Inilah juga Maya. Kita punya waktu, kita punya energi, tenaga, tetapi kita tidak punya inspirasi atau semangat untuk melakukan pelayanan. Yes. We want to become devotee, but our labels should be awareness, ananya bhava. Kita harus kita ingin menjadi penyembah, tetapi level kita harusnya ananya bab ini atau memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. You can read Prabhupada when Prabhupada is traveling in Jaladuta, how he wrote down this poem. Kita bisa baca di Sila Prabhupada bagaimana beliau pergi ke Amerika dengan menumpang kapal Jaladuta. This song is there. So nice. Sila Prabhupada menulis lagu di sana begitu bagus. He's praying, why Lord, why brought here? I don't know. Where I'll go? Oh Tuhan, Anda telah membawa hamba ke sini. When he's arriving on America, he don't know whether he have to go to left or right. Ketika beliau tiba di Amerika, beliau tidak tahu apakah jalan ke kiri atau jalan ke kanan. 70-year old. 70 years. Jadi beliau berumur 70 tahun pada waktu itu. Yes. And who invited? He's an Indian, married to Western guy. Who invited him? Sponsor him. Siapa yang mensponsori beliau? Ada orang India yang menikah dengan orang Barat. And name is Gopal. Name is Gopal. Namanya adalah Gopal. But eating meat. Tetapi makan daging. And from Mathura. Dan Gopal ini dari Mathura. Oh, but Prabhupada can you see how Prabhupada adjusted. Jadi kita bisa lihat bagaimana Prabhupada mengadjust how tolerate to bagaimana everything. beliau mentoleransi segala sesuatu. Same trees, they are keeping meat, fish, and Prabhupada same trees keeping fruits. Jadi di tempat kulkas yang sama mereka menyimpan daging, dan di kulkas yang sama Sila Prabhupada menyimpan buah-buahan. But Prabhupada Very good. this there is joint. Betul, bagus. There is God. Connection. Oh, Pak. Udah ketanjak. Tinjak. Hare Krishna. Maybe just open it and Cabut dulu, cabut deh. Cabut tuh. Hare Krishna, Hare Krishna. Kita Pak. Sorry, Prabunya pergi ke toilet. Dekat bazar. Siapa yang Dekat tahu bazar. elektroniknya? Ruang kecil. Wira aja, Wira. Bantu dong. Ayo, udah lo boleh.
Connection. Oh, ya, second kamu. Correct. Yeah. No, not here. There is problem. So Prabhupada used to carry Ganga water with him from India. Ganga water was with Prabhupada. Yeah, sprinkling over the egg and cooking and offering and giving prasadam to him. Jadi begitulah Prabhupada dia juga membawa air gangga ya dari India, di mana sebelum beliau memasak seperti itu, beliau memercikan air gangga itu di tempat beliau masak di kompor seperti itu, dan mempersembahkan apa yang beliau masak dan memberikan prasad ini kepada mereka. Yes. How adjustive. How he just tolerated everything. He was pure Vaishnava from beginning. He never touched onion, garlic, nothing. But now he is adjusting for his guru's misa, for his guru's service. Jadi untuk misi dari guru beliau bisa mentoleransi segala sesuatu yang ada di sekitar beliau, dan bahkan beliau sebenarnya tidak pernah disentuh oleh bawang atau bawang merah atau bawang putih, tetapi di sini beliau bisa mengatur sedemikian rupa supaya ketika beliau untuk misi gurunya. Only one person perform austerity. You see now, million people they are taking benefit. Jadi hanya satu orang, yaitu Srila Prabhupada, melakukan pertapaannya begitu berat. Berapa orang sekarang, bahkan jutaan orang diuntungkan dengan pertapaan yang dilakukan oleh Srila Prabhupada. In future, how many devotees will come? Just only for one devotee. Jadi di masa yang akan datang, berapa penyembah lagi yang akan datang, yang akan bergabung? Itu hanya karena satu penyembah seperti Srila Prabhupada. Therefore said Brahmanda Tarite Sakti Dhare Jane Jane. The Mahapurush devotees are so powerful, even one devotee is able to deliver the whole universe. Jadi inilah yang disampaikan di dalam sloka tadi, bahwa itulah kekuatan dari penyembah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bahkan satu penyembah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu bisa menyelamatkan seluruh dunia ini. So unless you have unalertness, ananya bhav towards Guru, towards Acharya, you cannot develop unalertness towards Krishna. Not possible. Ya, tanpa kita memiliki keyakinan yang kuat seperti itu kepada guru dan para acarya, kita tidak akan pernah bisa mengembangkan keyakinan kita yang kuat itu juga kepada Krishna. Like Prabhupada, Yugacharya. We must have unalertness towards him. No, I am under Prabhupada's shelter. I am under his disciples' shelter, blind disciples' shelter. He will protect me. Jadi Prabhupada adalah juga acarya. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang kuat, berlindung di bawah kaki Prabhupada atau di murid Prabhupada atau di murid dari murid Prabhupada. More you depend on Sadhu Guru, more you feel protected. Jadi lebih banyak kita bergantung kepada Sadhu Guru, bahkan lebih banyak juga kita akan menjadi terlindungi. And more you feel like you just continue your individual mentality. More you develop yourness. Individual mentality, not depending. Ya, jadi lebih banyak kita mengembangkan kebebasan diri kita sendiri atau kebebasan diri kita sendiri, lebih banyak kita akan mengalami kecemasan. Therefore, two things continuously we have to follow: serving spiritual master and chanting nicely. Ya, dari dua hal ini yang harus kita secara ketat kita ikuti, yaitu melayani guru kerohanian dan juga berjapa dengan baik. And that will solve all our problem: family problem, ashram problem, brahmacharya life problem, sannyas life problem, everyone's problem. It will solve. Jadi hal ini akan bisa memecahkan semua masalah, baik masalah ashram, masalah keluarga, masalah pribadi, dan semua masalah bisa terpecahkan. So Uttara knows. Uttara knows. Therefore, she's direct to Krishna. She never approached Arjuna, never approached Draupadi, never approached Kunti, never approached anyone. She direct come to Krishna. This is online learnness. Jadi Uttara mengetahui akan hal ini, maka dari itulah Uttara tidak datang kepada Arjuna, tidak datang pada Bima, bahkan pada Kunti dan lainnya, dan dia secara langsung datang kepada Krishna. So this is one verse is there about unawareness.
त्यजन्तु बन्धवा सर्वे निन्दन्तु गौरवाजना तथापि परमानंद गोविंदम मम जीवनम. This is another verse. Yeah. त्यजन्तु बन्धवा सर्वे. Let all my relatives, they kick me out. I don't have a problem. All my relatives, if they kick me out, let them kick me out. Ya, jadi ada satu sloka yang mengungkapkan tentang keyakinan yang kuat ini. Di sana menjelaskan bahkan keluarga saya, semua keluarga saya mengeluar atau menendang saya keluar dari rumah itu, saya akan pergi keluar. If these Jnanis, elder persons, they just chastise me always. Let them chastise. Jadi biarkan bahkan Giani atau mungkin orang-orang yang tua yang ada di keluarga saya, biarkan mereka menenang saya keluar. Still Govinda is my life. Still Krishna is my life. I cannot give up. Jadi tetap Govinda adalah jiwa dan hidup saya. Yes. This is unawareness. Problem will come anyhow. We have karma. Otherwise, why we are carrying this body? This body indicating we have some karma. Jadi masalah itu pasti akan datang. Ini adalah penyebabnya adalah karma. Semasa kita memiliki badan ini, karma itu akan pasti masih ada pada diri kita. Sometimes good, sometimes how can I say good karma, sometimes bad karma. But karma is there. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan karma yang baik dan juga bisa berhadapan dengan karma yang buruk. Itulah karma pasti selalu ada pada diri kita. But our life is Krishna. Our life is Krishna. Tetapi hidup kita adalah untuk Krishna. Yes, this is the teachings from Uttara. She directly approach. She never approach anyone. Jadi ini adalah yang diajar, yang diberikan contoh oleh Uttara. Dia tidak mendekati yang lainnya, tetapi secara langsung dia mendekati Sri Krishna. Yes, next words. Only two prayer, very important prayer. Uttara uvacha, uttara uvacha. Pahi, pahi. This is 189. 1 first canto, chapter 8. Now you're old, eh? You are not arranging your daughter's marriage, but now you see. You can read it. You can speak. Pahi pahi mahajogin deva deva jagatpate nanya todadhayam pasye yatra mrityuh parasparam. Uttara said, O Lord of Lords, Lord of the universe, you are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutch of death in this world of duality. Uttara berkata, O penguasa semua dewa, penguasa alam semesta, engkaulah yang terhebat di antara para semua penguasa kekuatan gaib. Hanya kepadamu aku sepenuhnya berlindung, karena engkaulah satu-satunya pelindungku yang membebaskan aku dari cengkraman maut di dunia yang penuh dualitas ini. Yes, you can see in that verse, Pahi, 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 Pahi. And Siddhar Swami mentioning, why Uttara is saying Pahi, Pahi, 2 times? Why? Means protect me, protect me. Why she is saying like that? Jadi Siddhar Swami menjelaskan di sini kenapa Uttara mengatakan pahi-pahi itu sampai 2 kali. Itu artinya protect atau lindungi saya. Because she was in fear. She was in very fear. And she knows no one can protect me in this. Because Brahmastra means it will work anyhow. It is work anyhow. Jadi karena pada waktu itu Uttara begitu sangat ketakutan sekali karena dia tahu yang datang pada dirinya adalah Brahmastra. Dengan cara apapun itu pasti akan menyerang dirinya. Oleh karena itulah dia mengambil perlindungan secara langsung pada Krishna. And Siddhar Swami mentioning, Anyastu prarthana yogya nasti. Uttara said like that. Only I will pray to you. No one. I will not pray to anyone. Because they are not qualified to pray. No one is qualified to pray. Uttara is saying, only I have to pray to you. Jadi di sini Uttara memberikan contoh,
bagaimana dia secara langsung berdoa pada Krishna, bahkan dia tidak berdoa pada yang lainnya. And Krishna said, why? Why not you praying to demigods? Why not praying to others? He said, no, they are not qualified like you. Jadi Krishna bertanya pada Uttara, kenapa kamu tidak berdoa kepada para dewa-dewa atau yang lainnya? Oh tidak, dia tidak berkualifikasi untuk melindungi saya. Totanya abhayam bhaya rahitam na pasyam. Siddha mentioning. Nanya tad bhaya pasya. Everyone except you, everyone is in fear. But only you are this person who is always laughing, dancing. You don't have fear. Everyone have fear. Therefore I don't want to. I have in fear. Why I will pray to someone who is in fear? Why I will pray? Jadi di sini Uttara mengatakan bahwa setiap orang berada di dalam ketakutan. Kenapa saya harus berdoa kepada mereka? Anda begitu tetap di dalam tetap tersenyum seperti itu. Saya akan berdoa kepada Anda. Yes, everyone is in fear. Yes, only who is fearless? Krishna. Jadi setiap orang ada di dalam ketakutan. Jadi hanya satu-satunya adalah Krishna yang tidak memiliki rasa takut. Yes, there were three adjectives you see. Three adjectives here. Mahajogi. Among the mystic power, mystic persons, you are the best. Mahajogi means Shivji is called Mahajogi. Shivji, Mahajogi. Oleh karena itulah Krishna disapa sebagai Mahayogi yang terbaik di antara. But Uttara said, no, you are Mahajogi. You are Mahajogi. Bahkan Siwa dikatakan juga Mahayogi, tetapi Uttara di sini mengatakan Andalah, oh Krishna, Andalah Mahayogi yang sebenarnya. If Krishna will ask, no, Shivji is Mahajogi. He said, no, Deva. You are Deva. He is Mahajogi, but you are the, how can I say, the Lord of the all demigods. Jadi di sini Uttara juga berdalih sedikit bahwa bahkan Krishna mengatakan, oh Siwa lah Mahayogi. Nah, bukan Siwa yang Mahayogi, Andalah yang Mahayogi. Siwa adalah dewa-dewa. Krishna adalah dewa-dewa. Adalah dewa dari semua para dewa. Yeah. Then Krishna may ask, okay, Vishnu is Deva. Vishnu is Lord of. He said, no, you are Jagatpati. You are Jagatpati. Jadi Krishna bertanya kepada Uttara, Vishnu ya. Vishnu adalah dewa-dewa. Oh, enggak. Dia Vishnu dewa-dewa, Anda adalah Jagatpati. You are Jagatpati. I am Jagat. Krishna is Jagatpati. Actually. So therefore he said, why I'll pray to others? Everyone in fear except you. Except you. Jadi Uttara berkata, kenapa saya berdoa kepada orang lain yang mereka semua dalam ketakutan? Saya berdoa kepada Anda, berlindung kepada Anda. Yes, therefore Krishna's devotee is always fearless. If you have fear, don't fear. Don't fear, just come. You can see how Krishna is protecting. You can see. Jadi oleh karena itulah penyembah Krishna juga tidak pernah merasa takut. Karena Krishna akan selalu melindungi para penyembahnya. When I came, when I just came, oh, everyone just fear, they give me information. I just came past Chennai. I go to immigration. Only 10 minutes. Flight before 10 minutes. I just went. Immigration. This officer, he talked with me 5 minutes. Oh, where you are going? I am going to Bali. Then he asked, oh, Bali? Oh, many Hindus are there. Nice temple. He talked with me friendly for 10 minutes. But I have fear. Because everyone makes me fear, maybe they will not allow you. But he made friendship with me for 10 minutes. Everyone is waiting and irritating. Now, why this Baba is talking with him? But he's talking, and just stop it and make him friendship. He said, oh, Maharaj, you just go now. This is time. I said, don't fear, just do for Krishna. Krishna will protect you. Jadi ketika Maharaj ada di Bandara Chennai pada waktu itu, beliau datang di sana bahkan 10 menit sebelum penerbangan, dan ketika itu beliau datang di imigrasi seperti itu, dan sebenarnya situasi Maharaj pada waktu itu sedikit ketakutan, takut terlambat seperti itu, tetapi bagian imigrasi orang yang bertugas di bagian imigrasi ini
bertanya kepada Maharat tentang kemana Anda pergi. Maharat, saya pergi ke Bali. Oh, di Bali bagus sekali, ada banyak tempel dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu bahkan orang-orang pada mengantre di belakang Maharat, menunggu Maharat. Kenapa bagian imigrasi orang ini berbicara begitu lama kepada sannyasi ini? Seperti itulah orang-orang yang ada di belakang Maharat pada waktu itu. Dan akhirnya Maharat pada waktu itu disuruh oleh orang imigrasi ini, oh Maharat, Anda pergi ke sini, dan diberikan stempel secepat itu dan tanpa bertanya-tanya apa lagi. Dan Maharat akhirnya bisa lolos dengan cepat dan melalui imigrasi. Yes. So we are doing something for Krishna. Then why fear to others? If only one is, who can punish king's son? Huh? Only king. Only king. If minister of no power. So Krishna's devotee means we are king's son. If punishment comes, then Guru or Krishna will punish. Why fear? Why fear for others? This is Uttara's conclusion. You will protect me, you will protect me. I don't want to take shelter of anyone. Only Krishna. Jadi inilah alasannya kenapa para penyembah hendaknya harusnya tidak pernah merasa takut, karena dia sepenuhnya ada di dalam perlindungan Krishna. Nah, ketika kita menjadi anak-anak dari Krishna, siapa yang berani memarahi anak dari raja? Contohnya seperti itu. Hanya raja yang berani memarahinya, orang lain tidak akan berani. Therefore, Mahaprabhu like this verse. Also devotees like this verse. How Krishna make you fearless. Jadi Mahaprabhu begitu sangat menyukai ayat ini, bagaimana Krishna bisa membuat Anda menjadi bebas dari rasa takut. Yeah. Tavat bhayadravinam srut nimitam sukha moho paribhuva vipalasya lova. This is in third canto, Brahma's prayer. Brahma's prayer. Unless you take shelter from the spirit of Krishna, always fear. Sukha, moha, bhaya, always fear, lamentation, illusion. Many problems will come unless you take shelter. Jadi ini adalah contoh yang diberikan, pernyataan yang diberikan di dalam skala ketiga. Tanpa kita mengambil perlindungan di kaki Padma Krishna, kita akan selalu berada di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. So, how Krishna make you fearless? Jadi bagaimana Krishna bisa membuat para penyembah itu bebas dari rasa takut? Yeah. Sakrudeva Varvarna Tavasmiti Jachache Abhyam Dadami Edat Brata Mama, Krishna said. And this is Ramji said to Vishnu. Once if someone said, Krishna, I am here, then Krishna said, now I am promising, I will protect this devotee. Jadi ketika penyembah itu berpikir atau berkata kepada Krishna, berdoa pada Krishna bahwa oh Krishna, saya adalah milik Anda. Nah, ketika itulah Krishna akan berjanji akan melindungi penyembah itu sepenuhnya. Yes. Krishna tomar ho bole kavar. If once someone says, Krishna, I am your Kurapachar, then Krishna said, now this is my bow to protect this devotee. Aware. Dan ketika penyembah itu berkata atau berdoa di hadapan Krishna dari dalam hati yang paling dalam, mengatakan bahwa oh Krishna, saya adalah milik Anda. Dari sejak itu Krishna akan berjanji kepada penyembah itu bahwa Krishna akan melindungi sepenuhnya penyembah itu. So devotee have feared to Lord. When devotee get protection from Krishna, he have fear to Krishna? No. Jadi he can play with Krishna. He don't have fear. Ya. Jadi ketika Krishna melindungi para penyembah, apakah penyembah itu takut pada Krishna? Like Sudama Subal, they already saw how Krishna killed Putana, how Krishna killed Aghasur. But still they are saying, Krishna, you are not a great man. You are coward boy, we are also coward boy. You are tending cows, we are also tending cows. We are not a great man. Therefore they are saying, no. Even they are forcing Krishna, you have to carry me in shoulder. Krishna said, I am tired. They said, no, you have to. You are not a great man. You are not king's son. Krishna sometimes saying, I am Nanda Maharaj's son.
I'm king's son. He said, no, you are tending cow. I am also tending cow. They don't appear. Jadi ini adalah satu contoh yang diberikan ketika Krishna berada di Brajabumi. Bahkan Krishna pada waktu itu membunuh begitu banyak sekali raksasa besar seperti Agasura dan yang lainnya. Tetapi bagaimana teman-teman Krishna pada waktu itu sama sekali tidak memiliki rasa takut, walaupun Krishna membunuh begitu banyak raksasa besar. Bahkan teman-temannya Krishna itu mengatakan bahwa, oh Krishna, Anda pengembala sapi, saya juga pengembala sapi, Anda juga bahkan kadang-kadang teman-temannya Krishna ini menyuruh Krishna untuk menggendongnya di bahunya Krishna. Begitulah teman-teman Krishna itu tidak memiliki rasa takut pun kepada Krishna, walaupun Krishna membunuh begitu banyak raksasa. Yes, this is the glory of a devotee. This is the glory of a devotee. He never feared to speak about this body, to money, this future. He never feared for anything. Even he never feared to Krishna. He knows. He knows. Ya, jadi ini adalah kemuliaan dari para penyembah. Dia tidak akan pernah memiliki rasa takut walaupun dia kehilangan segalanya. Bahkan dia tidak takut pada Krishna sekalipun. Sometimes, in Ram Lila, Ram used to laugh. Although she was lamenting, Sita is not there, feeling separation. But whenever Ram saw the monkeys, he used to laugh. Jadi ini ada kisah di mana Sri Ram sebenarnya kehilangan Sita. Pada waktu itu kelihatan memang Sri Rama kelihatan sangat bersedih ketika kehilangan Krishna. Ketika kehilangan istrinya Sita Dewi. Tetapi ketika Sri Ram melihat monyet seperti itu, pada waktu itu Sri Ram menjadi tertawa. Why? Kenapa? Because all the monkeys saw the power of Ram. How is powerful? He killed Bali. He killed Bali. But they never fear Ram. They never fear Ram. Ram thinking, oh, you see my devotee. They belongs to monkey categories. They know how powerful. I killed Bali. But now they are taking shelter of me. You see, I am sitting under the tree. They are sitting above me. They are sitting in tree branches. And they are just plucking flower, fruits, they eating, never asking to Ram. Ram, you want something? Never. They're playing, joking. And Ram and Lakshman, they're Ram special laughing. You see how, if someone surrender at my lotus feet, you see how he became happy. He never considered my power. I am so powerful. He never considered. They already saw. I killed Bali. But still you see, they are surrender. Therefore they are fearless. We should not think about our maintenance, future, no, Krishna. Why we develop fearless? Jadi ini adalah contoh di mana sebenarnya Sri Ram sempat membunuh Wali, yaitu bangsa dari Kera sebenarnya. Yang seharusnya Kera itu sebenarnya harusnya takut melihat Sri Rama, karena Sri Ram pernah membunuh Wali. Tetapi ketika Sri Ram duduk di bawah pohon itu dan Sri Ram melihat bagaimana kera-kera itu memakan buah dan bahagia seperti itu, dan ketika itu dia berkata kepada Laksmana, oh lihatlah Laksmana, mereka itu sama sekali tidak memiliki rasa takut, walaupun sebenarnya saya pernah membunuh Wali. So Ram is sitting underneath. They are just jumping. You know, when a monkey became happy, jumping from one branch to another, plucking fruits, eating, and half eating sometimes. They keep falling down and passing urine, stool. And Ram is laughing. You see how my devotee is happy. He's not fearing. I am here, just passing urine, stool. No, careless. Because he's taking shelter at my lotus feet. Ya, jadi inilah bagaimana kera-kera yang ada di atas pohon itu bahkan tidak menawarkan memberikan Sri Rama satu buah pun sebenarnya pada waktu itu. Bahkan dia kadang-kadang menjatuhkan sisa-sisa buah yang sudah dimakannya, dan yang lebih tragis lagi, dia kencing di hadapan Sri Ram seperti itu. Nah, ketika itu Sri Ram juga bagaimana beliau tertawa melihat penyembah-penyembahnya yang begitu
sangat bahagia sekali dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun walaupun di hadapan Sri Ram. Karena dia mengambil perlindungan sepenuhnya kepada Sri Ram. You saw the paintings of Aghasur? You saw what Prabhupada painted Aghasur? How the coward boys entered into the mouth of? But looking towards? Krishna. Looking towards Krishna, entering towards? Aghasur. Because they are talking with each other. You know, this is a big snake, python, what will happen? And friends are saying, you see, Krishna is there. Krishna is there. Such faith. If we go there and python will, how can we say, grab us? But Krishna is there. Krishna will serve. Krishna wants to serve them. Krishna wants to speak. I don't go. But they say, no, Krishna is there. Krishna is there. How can we say, clapping their hands and now, Krishna, you see, Krishna, you know, why Krishna is not saying anything? Krishna astonished how much faith my devotees have on me. He's a python, they're known, but they're entering. Which Krishna is there. Jadi lihatlah betapa teman-teman Krishna yang ada di Vrindavan begitu memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Krishna. Bahkan ketika teman-teman Krishna ini ingin memasuki rongga mulut dari Aghasura pada waktu itu, bahkan pada waktu itu Krishna berteriak dari jauh, jangan masuk, teman-temanku jangan masuk ke sana, itu dalam mulut raksasa Aghasura. Tetapi teman-teman Krishna sambil tepuk tangan seperti itu, dia Krishna ada di sana, Krishna akan melindungi kita, dan mereka semua akhirnya masuk ke dalam mulut Aghasura. Begitulah mereka begitu meyakini bagaimana mereka yakin terhadap pelindung Krishna, karena Krishna ada di hadapannya. Yes. Sometimes we are entering to Maya. Yeah? We are thinking family is a big burden, this is Maya. Okay, if you are in family life, you are in Aghasur, you are thinking I am going to Aghasur. Sometimes you go marriage life big burden. At least you must have faith. Who is there? Krishna is there. Krishna is there. Although I am a married person, I have some attachment, I have some responsibility, but Krishna is there to protect me. If you have this faith, then Krishna will deliver. Ya, seperti halnya para grehasta memiliki. We are not qualified, but we have faith. Like you are a weak person, but with whom you are staying, he is strong. You understand? We are weak, but Guru and Krishna, they are not weak, they are strong. A weak person is staying with a strong person. Tanpa diragukan, kita adalah makhluk yang sangat lemah. Tetapi karena kita tinggal bersama Guru dan Krishna, karena mereka itu adalah kepribadian yang sangat kuat yang akan melindungi kita. Oleh karena itulah kita akan menjadi kuat, walaupun sebenarnya kita adalah lemah. If there is a saying in Oriya, you should be a rich person or you should stay with a rich person. So we are not qualified to be a rich person. So at least you stay with a rich person. He will feed up you. We are like that. We are following this principle. Jadi ada pepatah di Orissa. Apakah kita ingin menjadi orang kaya atau mengikuti orang kaya? Tetapi di sini dikatakan paling tidak kita mengikuti orang kaya atau ada di samping orang kaya itu. If you are poor and staying with another poor man, he cannot help you. He cannot help you. Jadi kita contoh lain, kita orang miskin, tetapi kita tinggal bersama orang miskin, mereka tidak akan bisa membantu kita. Yes, there is a saying also in Oriya, if I will die in a big hospital. Big hospital. Why I will go to small hospital? Jadi ada pepatah lagi bahwa ketika saya meninggal, saya akan meninggal di rumah sakit yang besar. Kenapa saya meninggal di rumah sakit yang kecil? Yeah, this is big hospital. Ini adalah rumah sakit yang besar. Yeah, Guru is doctor, Krishna is doctor, Holy Name is medicine, Prasadam is medicine. But if you can cure your disease. There is no other hospital. Jadi big hospital like is called. Jadi ini adalah rumah sakit yang besar. Guru adalah dokter, Krishna adalah dokter, dan nama suci adalah obat yang diberikan oleh dokter. Dan juga prasad yang kita makan di sini adalah juga
obat-obat yang diberikan oleh dokter, ada di mana guru adalah dokter. So two things important. We have to develop our own alertness and sometimes and always serve Guru and chant pure name and become fearless. Krishna will protect. Ya, jadi inilah hal yang harus kita selalu pelihara di dalam jalan bakti ini, di mana kita harus mengembangkan keyakinan yang sangat kuat. Dan di samping itu kita melayani guru dan mengucapkan atau berjapa atau mengucapkan nama suci dengan baik. Okay, thank you. Now this is time. So question answer. Bersama question. Jadi Maharaj akan menghentikan kelas sampai sini dan akan diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Apakah ada Prabu-Prabu dan Mataji yang bertanya? Adik Subo. So how Uttara so devoted to Krishna because of association? Yes, Kunti. He's asking. Yes. Bagaimana Uttara begitu sangat devoted atau berbakti kepada Krishna? They are eternal associates. But principle, by association, like Pandavas, how they become so dependent on Krishna? How? They are associated with Vidura, associated with Kunti, associated with Bhishma. By association, you become strong. Jadi inilah hal yang sangat penting adalah pergaulan. Karena kenapa para Pandawa itu menjadi penyembah yang begitu sangat kuat dan yakin sekali? Karena para Pandawa selalu bergaul kepada Vidura, bergaul kepada Kunti dan Bhishma. So if you always associate with a person who have faith on Guru and Krishna, you will develop faith. So if you associate with someone who don't have faith, then you will lose your faith. Ya, jadi ketika para penyembah itu bergaul dengan mereka yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Guru dan Krishna, dia akan selalu mengembangkan keyakinan itu. Tetapi begitu sebaliknya, ketika seseorang melakukan pergaulan dengan mereka yang tidak memiliki keyakinan yang kuat, dia akan kehilangan keyakinan juga. Yes, only by association we can develop all our good qualities. Jadi inilah hal yang sangat penting. Hanya dengan pergaulan terhadap penyembah, kita akan mengembangkan sifat-sifat yang baik. And therefore Bhagavatam, all prayers, all stutis, more than 108 prayers, every devotee pray one thing: give me association of a devotee. Yes, only we have to pray. Ya, jadi inilah yang di dalam Srimad Bhagavatam misalnya bahkan lebih dari 108 doa-doa dari penyembah-penyembah yang murni ada di sana. Hampir semua dari doa-doa penyembah yang murni itu mengungkapkan bagaimana dia menginginkan pergaulan penyembah-penyembah yang murni. Okay. Yes. Saya ingin bertanya sama bahwa bagaimana caranya kita melakukan doa yang sangat yang baik pada Guru dan Krishna, karena kadang-kadang dalam kondisi yang tidak dalam keadaan mungkin karena sakit mungkin atau menderita, baru kita bisa berdoa dengan baik pada Krishna. Pada saat keadaan yang baik-baik mungkin kita susah untuk bisa berdoa pada Guru dan Krishna. Yes, Maharaj, this one question from Dina Vatsala Prabhu. How we can offer nice prayer to Guru and Krishna? Because when we facing nice lives like that, the prayer will not come nice also. When we facing difficulties or suffering like that, then maybe our prayer will become good. Then how we can offer such prayer, good prayer to Krishna? Yes, therefore, two Sukritis. Chakrapa said 4 Sukritis, 4 Duskritis, 4 Anarthas. Among 4 Anarthas, one is like previous lives, Duskruta Utthita Anartha. Past karmic reactions, due to past karmic reactions, this Anartha is coming. You are facing always challenges. Very difficult to pray also. You are having little challenges, you can pray. You are in free, heavy challenges, you cannot pray. Jadi ada 4
anarta, yaitu kurang lebih satu anarta yang disebabkan oleh karma buruk kita di masa kehidupan yang lalu. Itu menyebabkan juga kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan kesulitan atau penderitaan yang sangat besar, itu akan menyulitkan kita untuk juga bisa berdoa dengan baik kepada Guru dan Krishna. And Duskrita Anartha means past life you have some karmic reactions, simple reactions. Body problem will come. Bodily disease, mental stress, enmity, many people don't like you, always facing monetary problems. So these are anarthas. Duskrita Uttita anarthas. Even you are chanting, but all these problems will come. Ya, jadi ini adalah akibat dari reaksi dosa yang dilakukan di masa kehidupan yang dulu, mungkin akan menyulitkan kita untuk berdoa yang baik pada Guru, seperti halnya sakit yang sangat berat yang kita alami, atau mungkin kita tidak disukai oleh orang lain, dan ini akan juga membuat kita sulit untuk berdoa yang baik pada Guru. And another anartha is Sukruta Uttita anartha. If past life you had performed pious activities, in this life, prestige, nice body, opulent, money, everything will get. You cannot chant also. This is great problem. Jadi ada lagi yang sebaliknya, bahkan ada mungkin para penyembah ada yang memetik karma yang baik, di mana misalnya dia melakukan karma yang sangat baik di saleh di masa kehidupan yang dulu. Di kehidupan sekarang ini dia terlahir di keluarga yang sangat kaya, dia memiliki kekayaan dan memiliki rumah yang mewah dan lain sebagainya. Di dalam situasi ini pun sebenarnya penyembah bersangkutan tidak akan bisa mengucapkan doa-doa yang indah kepada Guru dan Krishna. Yes, therefore when we are chanting we have to pray. We have to pray nicely. Please you help me. Because even you don't have problem, still you cannot. Mind is going here, there. When problem, mind is also going here and there. What we can do? So therefore, two things always very helpful in Krishna consciousness. When you hear, it is very effective, helpful for chanting. Hearing, therefore, chanting is important in Kali Yuga. But first item is hearing. First hearing, Shravan. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting yang kita harus lakukan di dalam perjalanan bakti ini. Bagaimana kita selalu berjapa, pada saat berjapa kita mendengarkan secara atentik mengucapkan nama suci ini, dan berdoa, mengucapkan doa-doa sambil berjapa seperti itu. So if you will not pray, like you say, I don't have a problem, but I don't have mood to pray to Guru and Krishna. So why this is not coming? Ya, jadi seperti contoh, kenapa doa-doa pada saat kita ingin berdoa, seperti kadang-kadang mood itu kita tidak ingin berdoa pada Guru dan Krishna. Because we are not judging ourselves that I am not developing bhakti. We are satisfied in our position. Jadi ini karena kita harus mengecek pada diri kita bahwa sebenarnya bahwa kita pada saat itu kita tidak ada di dalam jalan bakti. Kita selalu ingin bebas dari berpuasa untuk posisi. When you satisfied means you finish in Krishna. You cannot increase. Always be dissatisfied because this is bhakti. Bhakti is like bhakti rasamrita sindhu. This is like ocean. Jadi ini poin lagi bahwa jangan pernah merasa puas di dalam jalan bakti ini. Selalulah berdoa pada Krishna. But if you are a simple boy, but you don't have propensity to chant or to pray, Guru and Krishna will put you in trouble because you are simple. You are simple, but you have you want to chant, but mood is not coming. Then Guru and Krishna knowingly put you in such a trouble. You have to pray because you are simple. Jadi kadang-kadang ada penyembah yang memiliki hati yang sederhana, tetapi entah bagaimana penyembah itu tidak memiliki niat atau mood untuk mengucapkan nama suci. Nah, ketika itulah kadang-kadang Krishna atau Guru dan Krishna berkarunia kepada penyembah itu, menempatkan penyembah itu di dalam kesulitan seperti kesulitan di dalam hidupnya, sehingga dia ingin mengucapkan nama suci. Yes, actually when we will not suffer, we cannot depend. Jadi kalau kita tidak menderita, sedikit menderita, kita tidak akan berdoa. Therefore, sometimes Guru and Krishna arrange for us.
Jadi karena itulah Guru dan Krishna selalu mengatur sedemikian rupa untuk kita dalam bakti kita. It may not be our karma phala, but this is arranged by Guru and Krishna. Then you can pray more. Ya, jadi mungkin saja kesulitan itu bukan disebabkan karena karma pala yang dimiliki oleh penyembah itu, tetapi karena memang diberikan atau diberikan karunia oleh Guru dan Krishna, sehingga dia bisa mengucapkan nama suci lebih baik lagi dan lebih banyak. Okay. Hare Krishna. Oh, you have? Ada aja. Hare Krishna. Hari Krishna Maharaj, tadi pagi kami telah mendengar dari Anda kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh Yudhistira Maharaj. Mohon berkenan untuk memberikan kami karunia dengan menjelaskan kualitas istimewa apa yang dimiliki oleh Arjuna sehingga membuat Krishna tidak memilih Yudhistira untuk menerima Gita dan memilih Arjuna. Terima kasih. This one question from Mataji, that this morning time Maharaj was explained about how Yudhishthira Maharaj has so nice quality that then he also asked that why then what good quality of Arjuna has, then why Krishna choose Arjuna to worship to accept this Gita. She is intelligent. Yes. What is the difference between Arjun and Yudhishthira? Jadi pertanyaan Mataji ini cukup cerdas ya. Jadi Maharaj akan menjelaskan perbedaan antara kualitas Arjuna dan kualitas Yudhishthira. Arjuna, this name, Arjuna name means Riju. Riju means, this word comes from Arjun, Riju. Riju means simple, sarah. He's very simple guy. Jadi Arjuna, kata Arjuna ini berasal dari kata Riju yang artinya sederhana. He's very simple. Sangat sederhana. And very, like Yudhishthira Maharaj is like a traditional religious person. Jadi Yudhishthira Maharaj seperti halnya orang yang mengikuti prinsip-prinsip agama yang tradisional. So when Krishna said you should speak lie, you said Suttama Hata. You said that Suttama is died. Maybe he is an elephant or maybe a man. He hesitated to speak. He said, no, I cannot speak lie. Krishna is saying. I said, Jadi no. ketika Yudhishthira Maharaj disuruh berbohong oleh Krishna untuk mengatakan bahwa ada gajah Aswatthama yang mati, entah itu gajah atau itu orang, tetapi di sini Yudhishthira ragu akan mengikuti perintah Krishna karena Yudhishthira Maharaj tidak ingin berbohong, tidak ada niat untuk berbohong, dan dia tidak ragu untuk mengucapkan kata-kata bohong itu. But when Krishna said, kill Bhismadev to Arjuna, he started fighting. Once simple person means once convincement you will do everything. Jadi lihat di sisi Arjuna, ketika Arjuna diperintahkan oleh Krishna untuk membunuh Bhismadewa, dan dia tidak berpikir banyak lagi, dia segera membunuh Bhisma. Nah, inilah contoh dari Arjuna's best quality, Krishna said in Bhagavad Gita, Ishto sime sakha cheti rahasyam ida uttamam. Not only you are my devotee, but you are my friend. Therefore he arranged marriage for it. He said, my sister Subhadra should marry Arjuna. Jadi Very simple, devotee and friend. Jadi Krishna sudah menjelaskan kualitas Arjuna di dalam Bhagavad Gita. Arjuna itu bukan hanya penyembah Krishna, tetapi teman dari Krishna. Oleh karena itulah Krishna mengatur sedemikian rupa, bahkan pernikahan Arjuna pun dirancang atau diatur oleh Krishna sendiri. Bahkan adiknya Subhadra Dewi diberikan kepada Arjuna. And extraordinary qualities, you know, Arjuna have extraordinary qualities. You cannot find it everywhere. He's an expert fighter and very austere person and very sharp brain. Immediately understand. You see how he is asking question in Bhagavad Gita. And within 1 hour, 1.5 hours, we understand everything. 700 verses. And whole life we are reading Bhagavad Gita, we are not understanding. So intelligent.
Very intelligent. Jadi Arjuna itu disebutkan memiliki 3 kualitas yang sangat bagus ini, yaitu satu, dia adalah pahlawan yang sangat hebat sekali, Arjuna. Dan kedua, Arjuna memiliki sangat cerdas. Dan ketiga, Austere. dia austeri. Dan dia sangat pertapa. Dia seorang pertapa yang luar biasa. Dan yang itu ya, yang pertama Arjuna adalah pahlawan yang sangat besar. Kedua, Arjuna adalah seorang petapa yang sangat hebat. Dan ketiga, memiliki kecerdasan yang sangat tajam sekali, yang hebat. Yeah, there is some story in Purana. Arjuna is such a pure devotee. He's such a lover of Krishna. From his hair, his body hair, from this body's hair, the sound is coming. Krishna, Krishna, Krishna. He's such a lover. Like his friend. His friend. Yeah. Indra. Jadi In Purana, the story is there. ya ada cerita di Purana bagaimana kualitas Arjuna yang mengungkapkan bagaimana Arjuna itu adalah penyembah yang murni dari Krishna. Bahkan dari bulu-bulu yang ada di tangan Krishna itu semua mengucapkan nama suci Krishna. Krishna, Krishna, bulu-bulu tangannya itu. Ya, bulu. Oh, his devotee, his friend, is very sour brain and simple and a fighter. All extraordinary qualities. A fighter and sometimes very simple. And very sharp brain. You can understand easily. Jadi inilah kualitas Arjuna. Dia adalah pahlawan yang sangat besar, tetapi memiliki hati yang sangat sederhana dan juga memiliki kecerdasan yang sangat tajam sekali. And this is also another point. This is the parampara. Krishna will speak to Arjuna. This is from time immemorial. This Shastra is Nitya. Like Sukadev will come and speak to Parikshit Maharaj. This is Nitya. Jadi ini adalah Nitya, Eternal. ya, eternal. Terjadi seperti itu, Pak. Ketika Bhagavad Gita disampaikan kepada Arjuna dan Srimad Bhagavatam disampaikan oleh Vyasadeva kepada Parikshit Maharaj. Sukadewa Goswami kepada Parikshit Maharaj. Yes. Yes, this is parampara system. Inilah sistem parampara. Okay. Okay. So tomorrow we will hear more. Thank you. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Ananda Koti Vaishnava Bhakta-vrinda ki jai. Srila Gurudev ki jai. Sripad Maharaj ki jai. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai. Sambit Vaishnava Bhakta ki jai. Jai Gaur Premanandi. Hare Krishna.